Anime ini butuh season 2. Mungkin itu yang banyak kalian katakan setelah menonton anime Darling in the Franxx. Dan baru aja gua nge-rewatch anime ini sebanyak 2 kali. Dan setelah dilihat-lihat lagi, anime ini gua akuin emang lumayan bagus. Apalagi kalau yang kita bicarakan tentang animasi dan visualnya, yang menurut gua adalah sebuah keunggulan di anime ini. Dan jika dilihat lagi, anime ini minim banget CGI. Dan walaupun ada CGI, jujur aja, gua gak sadar sama sekali. Lalu kalau kalian bertanya, kalau emang sebagus itu, kenapa gua bilang lumayan bagus? Ya walaupun animasi dan visualnya emang bagus, tetapi anime ini punya kekurangan yang hancur banget. Dan ini juga lah yang membuat beberapa fans atau penonton anime Darling in the Franxx ini mengatakan bahwa anime ini butuh season 2. Jadi di video kali ini, gue itu akan ngebahas animenya aja. Karena menurut gue, banyak yang harus dikomentarin tentang anime ini. Dan langsung aja, kita ke pembahasannya. Anime Darling in the Franxx merupakan anime mecha yang dirilis di tahun 2018 oleh studio Amin1 Pictures, yaitu studio yang sudah merilis anime Kaguya-sama dan Sword Art Online. Nah, jika kalian sudah menonton episode pertama, pasti akan merasa kagum karena visual di anime ini tidak ada CGI sama sekali. Bahkan mecha dan monsternya itu dibuat tanpa CGI. Jadi jangan takut kalau mata kalian akan perih karena CGI. Dan untuk pewarnaan di anime ini juga nggak terlalu terang kayak di anime Instant Death. Visualnya itu mirip-mirip dengan anime SAO season pertama. Sementara untuk gerakan animasinya sangatlah enak dilihat. Karena saat scene pertarungan mechanya tidak terlihat kaku sama sekali. Jadi anime ini cocok banget buat kalian penggemar anime action. Bukan hanya visual dan animasinya aja, tetapi opening dan ending di dalam anime ini sangatlah cocok banget. Untuk lagu openingnya sendiri berjudul Kiss of Death, yang cocok banget menggambarkan keadaan Hiro dan Zero Two. Bahkan karena terlalu ikonik, openingnya ini gak pernah diganti. Nah, walaupun keseluruhan anime ini sudah bagus, tapi ceritanya yang malah hancur. Dan bagi yang gak tahu, cerita anime ini tentang apa? Singkat aja, anime ini bercerita tentang umat manusia yang sedang berada di masa pasca apokaliptik dan sedang bertarung melawan makhluk raksasa bernama Klaxosaurus menggunakan sebuah mecha. Jujur aja, bagi gua ceritanya ini udah bagus banget. Bahkan di episode 13, yang menurut gua itu adalah puncak klimaks dari anime ini. Karena di episode itu, kita akan diceritakan masa lalu Zero Two dan MC kita, yaitu Hiro. Dan di akhir episodenya, akhirnya Zero Two tahu bahwa anak laki-laki yang dicarinya selama ini adalah Hiro. Dan episode inilah yang berhasil ngebuat gua nangis karena terharu. Jadi menurut gua, episode 13 kali ini berhasil membuat kita berempati kepada Zero Two. Dan bukan di episode ini aja, di episode 18 juga berhasil ngebuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh Futoshi saat kena tikung oleh Mitsuru. Sementara untuk episode 19 sampai akhir, menurut gua alur ceritanya sangatlah terburu-buru dan ngebuat anime ini malah semakin hancur. Ya bayangkan aja, saat Zero Two mau bertarung dengan Zero One, taunya ada plot twist yang dimana musuh sebenarnya itu adalah Frame, yaitu alien yang tidak memiliki tubuh dan hanya memiliki jiwa. Lalu di episode 24, akhirnya Hiro dan Zero Two pergi keluar angkasa yang berniat menghancurkan planet Firm. Dan mungkin di episode inilah beberapa fans Darling in the Franxx merasa nggak puas dengan endingnya. Karena di episode akhir Darling in the Franxx ini, pemimpin Firm itu masihlah hidup. Dan mereka bilang akan kembali lagi menyerang planet bumi. Padahal Hiro dan Zero Two sudah mengorbankan nyawa mereka untuk memusnahkan planet Firm. Tetapi pemimpinnya malah masih hidup. Dan satu hal lagi, mungkin ini juga salah satu alasan penonton Darling in the Franxx sangat kecewa dengan endingnya karena diperlihatkan bahwa Hiro dan Zero Two di sini sudah mati. Nah, jika kalian ingat, Hiro dan Zero Two ini dari kecil hidupnya sudah sangat sulit, terutama untuk Zero Two. Tetapi sampai ending pun mereka tidak pernah merasakan kebebasan sama sekali semasa hidupnya. Dan malahan teman-teman mereka yang di episode 1 selalu ngebully mereka justru mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan. Contohnya aja si Bichigo yang sikapnya itu udah paket lengkap banget. Udah egois, pelakor, sok manis, sok MC, dan tidak ketinggalan si paling rasis.
Dan kalau dipikirkan lagi, ending Darling in the Franxx ini mirip dengan ending Attack on Titan, yang dimana MC-nya mati, tetapi perang masihlah terjadi. Tetapi bedanya, yang paling nyesek di ending Attack on Titan adalah Mikasa yang nikah sama kuda. Jadi itulah yang ngebuat penonton anime Darling in the Franxx sangat ingin mendapatkan season kedua untuk anime ini. Karena Fear masih hidup, lalu Zero Two dan Hiro sudah tereinkarnasi ke planet bumi. Tapi secara pribadi, kalau menurut gua, anime Darling in the Franxx ini gak akan mendapatkan season kedua karena manganya sudah tamat. Dan kemungkinan emang ending animenya mau dibuat sad ending dan happy ending, kayak anime Attack on Titan dan Aka Mega Kill. Oh iya, pasti bagi kalian penggemar anime Evangelion akan berpikir bahwa anime Darling in the Franxx ini terinspirasi dari anime Evangelion. Karena jika kita lihat seragam Zero Two, maka kita akan ingat dengan seragam Asuka di anime Evangelion. Bahkan di anime ini ada scene di rumah sakit yang mirip dengan Evangelion. Tapi bedanya, di sini otak si MC masih waras. Jadi guys, bagaimana pendapat kalian tentang anime Darling in the Franxx ini? Apakah emang pantas anime ini mendapatkan season kedua? Atau sudah cukup sampai season 1 aja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam video, silahkan tulis juga di kolom komentar. Lalu silahkan subscribe jika video ini menarik. Dan dah.